Halo teman-teman. Nah, untuk kali ini videonya bermula dari sini ya. Jadi hari ini saya itu ke kafetaria untuk minta buah. Kelihatan nggak? Guys? Kelihatan ya. Jadi saya hari ini tuh datang ke kafetaria untuk minta buah, ya kan? Soalnya saya udah lama nggak makan di kafetaria. Saya kena dinas malam. Terus kalau dinas itu sukanya pulang dinas kan pagi. Begitu pulang dinas maunya tiduran gitu. Jadi ya udah, makan siang tuh terlewatkan. Karena nggak sanggup juga bangun ngambil nasi. Sebenarnya nggak jauh sih, cuma karena cuacanya yang sangat panas, itu suhunya mencapai 40-an, jadi gersang banget tuh di luar. Males jadinya, itulah ya kalau sifat males dipelihara kayak gitu jadinya. Nah, karena sayanya nggak makan, jadi kebetulan sih karena memang sama yang pekerja di sana tuh saya lumayan ramah gitu, jadi mereka toleransi kan, ngasih. Pada dasarnya nggak mau juga dikasih, kalau diminta umumnya nggak juga. Cuma karena saya nggak makan lebih dari 2 minggu, hampir 1 bulan gitu, 3 mingguan ada, hampir 1 bulan kayaknya, 3 mingguan lah ya. Kalau komplitnya kurang lebih segitu. Saya nggak makan karena nggak, ya begitu, karena sering dinas malam jadi males gitu kan keluar. Nah jadinya saya minta buah dan alhamdulillah dikasih gitu kan. Nah ini buah sebenarnya saya minta melon, anggur sama pisang. Cuma pisangnya katanya nggak ada stok, jadi dikasih apel. Kalau apel sebenarnya saya banyak banget stoknya di kulkas, cuma nggak apa-apa. Setidaknya ini masih seger apelnya gitu kan. Jadi kalau apel ini biasanya saya makan kayak dirujak gitu guys. Soalnya di sini nggak ada jambu, jadi saya suka ngerujak pakai jambu. Maklum ya, saya itu alhamdulillah banget. Nanti deh. Lagi program hamil gitu kan. Alhamdulillah saya udah jalan 4 bulan. Mohon doanya ya teman-teman, semoga lancar sampai hari H persalinan ya. Semoga normal semuanya. Jadi ini dia buah yang dikasih. Nah, by the way, kalau untuk yang seperti ini itu khusus kalau kita kerjanya di pemerintah ya guys, bukan di swasta. Soalnya kan saya juga dulu pengalaman juga untuk kerja di swasta, dan itu nggak ada yang seperti ini. Swasta tuh semua mereka cuma ngasih uang 300 rial dalam 1 bulan, jadi apapun itu kebutuhan kita, kita penuhi sendiri gitu. Jadi by the way, pasti kalian kelihatan kan air zam-zam ini. Nah, selama saya hamil, jadi saya tuh sering rutin untuk konsumsi air zam-zam. Kalau untuk minuman sehari-hari itu air zam-zam gitu. Kalau untuk pokoknya selalu stok air zam-zam tuh nggak pernah putus insya Allah selama saya hamil gitu ya. Sebelumnya itu udah habis 4 botol. Iya, udah habis 4 botol, nih sisa 2, jadi belum belanja lagi. Nah, kalau untuk air-air yang ini guys, kalian kelihatan nggak? Nah, kalau air-air ini semua, ini airnya gratis semua ya. Ini air gratis dikasih setiap bulan. Itu kelihatan kan? Nah, di bawah juga itu stok ke dalam sana stok airnya. Dan di sana juga ada stok airnya. Kelihatan kan di bawah? Nah, itu stok airnya. So, begitu guys ya. Alhamdulillah banget. Soalnya saya kan juga dulu pernah ngerasain bagaimana kerja swasta, dan air itu nggak ada dikasih guys, kita harus beli sendiri gitu. Paling ya kita refill saat kita pergi kerja gitu. Jadi by the way, untuk buah-buah ini udah ya. Untuk air, untuk kali pertemuan ini begini. Nah sekarang saya mau lanjut, mau buat mie sop. Ya kata saya sih mie sop ya, tapi kita lihat deh teman-teman, menurut teman-teman ini mie sop atau bukan ya. Jadi sebentar, kita siapkan dulu semuanya. Nah, ini lanjut ya. Jadi kita panasin airnya dulu. Cek dulu, airnya kurang. Kita panasin airnya, biar gampang, biar lebih cepat masaknya. Oke. Kemudian ini dia. Ini alat cooker yang saya beli di Shopee guys. Saya bawa dari Indonesia, ya kan.
bawa dari Indonesia ini ampuh banget. Alhamdulillah banget ya. Udah jalan 2 tahun saya pergunakan rutin. Alhamdulillah masih utuh, masih bagus banget. Dan ini saya belinya di Shopee. Dia serbaguna, bisa masak nasi, semua bisa. Bisa masak nasi, goreng telur, bisa untuk menggoreng, merebus, memasak, menanak, apapun bisa, serbaguna ya. Dan biasanya sih kalau di Indonesia kita lebih sering menggunakan ini untuk masak makanan bayi, ya kan? Sorry ya, ini agak berisik karena lagi panasin air. Ini dia mihun, ini sopnya. Masukin telur. Nah, by the way, kalau untuk telurnya juga ya, kalau untuk telur itu juga dikasih, alhamdulillah ya. Ini juga disediakan dari rumah sakit. Telurnya juga itu dalam sebulan ada 24 butir. Berikutnya kita tuang airnya. Itu jadi cepet kan menanak. Jadinya cepet nanaknya, dan telurnya juga gede-gede, ya kan? Jadi gede-gede dia kalau seperti ini caranya. Ketimbang yang nggak digoreng dulu kan dia lebih ini ya, lebih kecil, lebih hancur. Ini contoh salad yang dikasih dari apa? Dari makan siang. Ada wortel, ada apa namanya? Mentimun. Saya pilih wortelnya aja. Kalau mentimun kan udah kurang enak ya kalau untuk dimasak. Kemudian ini seperti ini contohnya nih, kelihatan nggak? Nah, seperti ini ya. Dia ada apa namanya? Ada tomat ya, ada mentimun, tomat, wortel sama lemon gitu. Ini mie sop selera saya seperti ini, dan langsung saya racik di saat dimasak gitu ya. Simple aja. Yang penting ada seratnya. Walaupun makan karbo, tapi masih ada serat. Itu paling penting. Itu guys. Oke. Kemudian kita racik kuahnya. Nanti kan kalau udah masuk apa namanya? Kalau udah masuk mie, ngabisin waktu. Ini tomat dari Arab Saudi, namanya toya. Ini bubuk cabai bubuk, biar biar pedes, dan juga biar warna kuahnya itu selero ya, bikin selero. Ini sasa guys, tenang, nggak banyak kok. Kemudian ini garam Arab Saudi ya. Semoga jadi putih dan pintar kayak orang Saudi. Kemudian kecap Indofood. Oke. Berikutnya diaduk pakai ini. Karena kan kalau pakai sendok stainless nggak bagus ya, nanti rusak dia elemen-elemennya. Pakai sendok atom, sendok plastik. Tapi nanti meleleh, nggak bagus juga kan. Panas pakai sendok plastik tuh nggak bagus. Jadinya pakai kayu ya. Sebenarnya ini spatula guys. Oke, kita tunggu mendidih. Pantes lama, nomor 1 ternyata. Dia nomor 2. Ini ada ininya.
ada nomornya, ada 1, ada 2 gitu. Jadi yang lebih cepat itu nomor. Nih cabai gede ya, cabenya kayak cabai bunga. Tapi biasanya pedas juga sih. Cuma ya nggak sepedes cabenya cabai hijau Indonesia. Tetap punya Indonesia itu nomor 1. Nomor 1 bagi kita orang Indonesia ya. Tapi bagi penduduk masing-masing ya mereka tetap nomor 1 kan punya masing-masing. Karena kan lidah beda-beda, ya kan. Jadi wajar dong setiap orang punya selera masakan negaranya masing-masing gitu. Karena ya memang sejak lahir ini kan sejak lahir udah seperti itu lidahnya, jadi makanya mengagungkan masakan dan makanan masing-masing gitu. Dan itu bisa kita rasakan kalau kita sudah ini ya, udah berpengalaman ke luar negeri gitu. Kalau enggak ya tetap kekeh aja, kita ngerasa punya kita lebih enak. Jadi kalau tips dari saya ya, kalau mie itu kan sebenarnya mie itu kurang sehat ya, untuk dikonsumsi itu kan kurang sehat. Tapi disiasati dengan pakai protein itu dari telur, dari daging, dari ayam gitu. Jadi proteinnya dapet, walaupun kita makan karbohidrat, nggak semata-mata karbohidrat. Kemudian ditambahkan juga sama sayur-sayurannya gitu, jadinya kan lebih sehat. Nah, apalagi kalau kita masaknya itu dominannya ada sayurnya, dominan sayur ketimbang daripada mie-nya, maka itu sehat ya, nggak masalah. Ini ada ayam dikasih sama temen Filipin. Mereka itu masakannya lebih ke hitam-hitam gitu ya guys. Mereka tuh suka masak itu suka banyak minyak, banyak kecap. Mereka suka masukkan ini kecap, kemudian kayak apa sih ini apa itu namanya ya, saus tiram kayak gitu. Kemudian soy sauce, kecap asinnya, kecap manisnya, saus tiram, kemudian minyak wijen lah, pokoknya yang rada-rada yang hitam-hitam itu tuh semua dimasukin sama mereka. Ini kadang jamur gitu, makanya masakan mereka itu warnanya agak hitam. Jadi ini kan ayam dikasih sama mereka ya, ayam sama ati, campurannya sama ati. Bukan ati sih, yang kayak kecil-kecil yang kayak hati itu, tapi bukan hati. Saya nggak tahu itu apa namanya. Yang kayak empedu, cuma kan empedu nggak bisa dimakan kan. Tapi bentuknya kayak gitu, agak kecil-kecil lah kayak gini. Enak ini. Jadi saya pilihnya cuma dagingnya aja, ayam gitu, cincang ayam sama yang bulat-bulat seperti hati. Kalau sayurnya nggak usah, karena kan udah dimasak beberapa kali, jadi sama aja nggak berserat kan, udah kurang seratnya. Mana lagi? Kayaknya habis deh. Ini sisanya sayurnya, sisa sayur. Asinnya dapet, pedesnya dapat, manis-manisnya dapet. Ini bawang goreng dari Indonesia. Walaupun sebenarnya bawang goreng itu dimasukkan di akhir ya, tapi kalau saya nggak suka. Saya sukanya lagi dimasak dimasukin. Minyak belum mateng. Ini nomor 1 udah bisa, biar nggak terlalu mendidih. Ini sudah dicuci, tinggal kita masukkan sayurnya. Saya suka banget sama sayur ini. Apa sih namanya? Kayak sawi gitu. Ini udah dicuci juga, guys. Dia mihun ini ya,
miso uni nih. Kalau terlalu empuk nggak enak. Kalau yang seperti ini dia nggak gampang ngembang, tapi kalau udah empuk banget itu mudah ngembang. Jadi kalau ditinggalin airnya sekian, airnya bisa merusut. Jadi mending dia jangan terlalu mateng, karena kalau udah terlalu mateng nanti airnya diserap. Tapi kalau nggak terlalu mateng nggak diserap airnya. Kayak apa ya? Kayak istilahnya dia kurang tenaga gitu. Simpan kembali. Oke, udah selesai. Banyak sayurnya kan. Nah, sekarang masukkan jeruk lemonnya biar ada asam-asamnya. Kalau kurang asamnya tambahin cuka. Itu seger banget guys. Kalau udah ditambahin jeruk lemon, seger. Dapat. Udah selesai, matikan. Sebenarnya ditutup ya, lebih bagus. Tapi nggak ditutup juga nggak apa-apa. Oke. Beberes dulu, bersihkan dulu. Ini kita buang ya. Pindahkan ya. Ini pakai tisu steril. Kasih udah nemanin kita hari ini. Nah, nanti kita lanjut makan mie-nya ya.